saya dari kelas 2H Keperawatan dari kelompok 2. Di sini saya ingin melakukan komunikasi terapeutik terhadap perawat ke keluarga pasien. Dengan pasien mengatakan demam sudah 2 hari dan panas naik turun. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Sus. Saya Suster Wina. Di sini saya yang berjaga di ruang mawar dari jam 7 sampai jam 2 siang. Apakah benar Ibu dengan keluarga Bapak Imat? Iya Sus, saya anaknya Pak Iman. Sebelumnya nama ibunya siapa Bu? Nama saya Ayu. Dipanggilnya? Ayu. Di sini saya mengajak Ibu untuk berdiskusi mengenai penyakit Bapak Imat, yaitu demam berdarah ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Waktunya 30 menit ya Bu. Iya Sus. Sebelumnya, apakah Ibu tahu tentang penyakit DBD itu apa? Setahu saya demam berdarah itu panas selama 5 hari diakibatkan oleh gigitan nyamuk Sus. Iya betul ya Bu ya. Jadi penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh salah satu 4 dari virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, apakah Ibu tahu faktor risiko dari demam berdarah itu apa? Tidak Sus. Jadi faktor risiko dari penyakit demam berdarah itu yang pertama, pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya. Yang kedua, tinggal atau berpergian ke daerah yang tropis. Yang ketiga, mempunyai ketebalan tubuh yang lemah. Apakah Ibu ada yang mau bertanya tentang faktor risiko? Tidak Sus. Selanjutnya kita ke penyebab demam berdarah ya Bu ya. Apakah Ibu tahu penyebab dari demam berdarah itu apa? Setahu saya sih penyebabnya dari gigitan nyamuk ya Sus. Iya Bu, betul. Jadi demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk dapat menggigit di pagi sampai sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menghisap orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa virus dengue tersebut. Selanjutnya kita ke gejala ya Bu ya. Apakah Ibu tahu gejala demam berdarah itu apa? Saya cuma tahu panas selama 5 hari. Ya Bu, betul. Selain itu juga ada banyak gejalanya ya Bu ya. Salah satunya ada demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua ada nyeri kepala. Yang ketiga nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Yang keempat nyeri pada bagian belakang mata. Yang kelima nafsu makan menurun. Yang ketujuh keluhan kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Jika penyakit demam berdarah ini telah ditangani, maka komplikasi akan terjadi. Adapun gejalanya ya Bu ya. Yang pertama, tekanan darah menurun. Yang kedua, kulit basah dan terasa dingin. Yang ketiga, denyut nadi melemah. Yang keempat, mulut kering. Yang kelima, sesak napas. Selanjutnya kita ke pengobatan demam berdarah. Apakah Ibu tahu pengobatan demam berdarah itu apa aja? Tidak Sus. Yang pertama, banyakin minum air putih ya Bu. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, konsumsi obat penurun panas. Yang keempat, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Selanjutnya ada pencegahannya Bu. Apakah Ibu tahu pencegahan dari demam berdarah itu apa? Tidak Sus. Yang pertama, menguras tempat pembuangan air. Yang kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, memberantas sarang nyamuk dengan cara melakukan fogging atau hal lainnya. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan diskusi tentang mengenai penyakit demam berdarah. Apakah Ibu paham? Paham Sus. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Iya Sus. Selanjutnya saya akan ke ruangan Bapak Imat untuk memeriksa kondisinya. Terima kasih Bu, selamat pagi.